Kembali di fakta terkini, ya kisah pilu yang dialami Ramayana Monika, salah satu mahasiswa korban TPPO di Jerman asal Jambi. Alih-alih mendapatkan ilmu pendidikan, ia justru sempat terlantar dan kelaparan di sana. Usai pengembangan penyidikan, jumlah mahasiswa Indonesia yang menjadi korban dugaan tindak pidana penjualan orang jumlah meningkat mencapai 1.900 orang mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di tanah air. Para mahasiswa dipekerjakan secara non-prosedural, ditekan dengan ikatan kontrak kerja, hingga terlibat hutang hingga puluhan juta rupiah. Salah satu mahasiswa yang menjadi korban, Ramayana Monika, tak hanya hidup berpindah-pindah, ia bahkan harus menjalani pekerjaan sebagai kuli bangunan dan ditempatkan satu kamar dengan sejumlah pekerja laki-laki. Waktu itu kita pernah ditelantarkan transportasi oleh BRIS, jadi kita bekerja di bidang sortir buah, kita pulang dan harus berjalan selama 1,5 jam dalam keadaan dingin, hujan, kelelahan setelah 11 jam bekerja dan kelaparan juga, dan tidak cukup di situ kita harus berjalan lagi selama menaiki transportasi publik lagi, menggunakan kereta, lanjut dengan tram, lanjut lagi dengan bus, dan lanjut lagi berjalan kaki. Setelah itu juga di hari besoknya pada tanggal 20 Desember, ternyata akomodasi kita tidak dibayar oleh BRIS. Waktu itu kita sudah ditunggu oleh pemilik apartemen dan terpaksa harus diusir. Tak hanya trauma, Ramayana juga kini dihadapkan sisa hutang 7 juta yang masih dibebankan pihak agensi padanya. Kasus ini mendapat sorotan dari organisasi yang melindungi hak-hak perempuan. Dari keterangan RM yang kemarin kita dapat juga ada situasi aspek gender yang mereka rasakan, di mana keamanan atau kenyamanan mereka ketika mereka tinggal di sana itu disatukan kamarnya dengan beberapa laki-laki ya, sehingga itu membuat mereka tidak nyaman kayak gitu, sehingga hak mereka untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, yang aman ya, karena ini kan bisa berpotensi untuk mendapatkan bentuk-bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual ya. Selain pemulihan atas hak-haknya, Ramayana berharap kasus ini segera terungkap agar TPPO berkedok program magang ini tidak terjadi lagi. Saya pengen sekali waktu itu pulang, tapi karena memang dari awal sudah terjerat hutang untuk pra pemberangkatan, membuat visa, paspor, tiket, dan lain sebagainya, serta hutang ke agensi, jadi mau tidak mau saya harus bertahan. Kampus sempat menanggapi, cuman tidak memberikan solusi yang saya butuhkan. Saya butuh tempat tinggal waktu itu karena diusir, saya butuh makanan karena tidak punya uang, saya butuh perlindungan juga karena tidak bisa pulang. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Luar Negeri, serta Bareskrim Polri untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengiriman program magang mahasiswa atau French Job ke Jerman. Bentuk siapa saja orang-orangnya begitu? Itu tadi saya sampaikan, dari Dikti, Dirjen Dikti pasti hadir, ya. Kemudian di Polri, Bareskrim, kemudian dari Kemenlu, ya. Nanti saya pimpin sendiri. Kalau itu khususnya bagian dari situ ya Pak? Ya, sekiranya kita bisa melakukan langkah. Kapan Pak akan dilaksanakan? Ini aja sudah kita terus langsung secara informal untuk koordinasi. Sementara itu, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPO berkedok magang. Para korban dieksploitasi dengan dibebani pekerjaan berat. Isa Ansyari, Bima Pratama melaporkan untuk NET. Fakta tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Fakta Terkini sore ini. Selamat menyongsong buka puasa untuk good people yang menunaikan. Saya Aji Suseno, sampai jumpa dan hati-hati di jalan.